فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi kata penanya, bapak kami telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji sepanjang hidupnya, semasa hidupnya. Kami sebagai anak-anaknya berniat untuk membatalkan hajinya beliau melalui travel atau pihak lain. Karena kami sebagai anak-anak belum ada yang pernah laksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, apakah keutamaan pahala dari ibadah haji dapat diraih oleh bapak kami yang mendapatkan ampunan dari dosa besar dan dosa kecil seperti bayi yang baru dilahirkan, dan juga diharapkan dapat memberikan syafaat kelak di hari kiamat bagi kami selaku anak dan keturunannya. Syarat apa yang mesti dilakukan untuk mendapatkan keutamaan tersebut? Ya, yang pertama, kalau ada orang yang meninggal, dia punya harta warisan. Dari salah satu komponen wajib yang dikeluarkan dari warisan sebelum dibagi oleh ahli waris adalah mengeluarkan biaya hajinya dulu, kalau dia belum haji. Itu komponen pertama. Sebab itu adalah hak Allah. Kalau dia punya utang kepada orang, dipotong dari warisannya untuk melunasi hutang orang. Karena itu hak manusia, kan begitu. Ini hak Allah lebih didahulukan. Hak Allah lebih didahulukan. Ini yang banyak nggak dipahami oleh ahli waris. Iya. Setelah orang tua meninggal atau ada siapa yang meninggal, cuma pikir bagaimana warisannya dibagi. Dia tidak pikir suatu yang maslahat untuk apa? Untuk si mayit. Ya lihat dulu, kalau dia belum haji dikeluarkan dari biaya hajinya. Untuk biaya dia dihajikan. Apakah yang menghajikan orang dari negerinya berangkat haji, atau yang menghajikan orang yang di sana di Mekah atau di Medina atau di Saudi menghajikannya? Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya tadi saya berbicara itu hak Allah. Ya kalau sudah dia tunaikan, maka itu sama seperti dia menunaikan ibadah haji kalau dia masih hidup. Iya. Seperti dia masih hidup. Nah itu banyak orang-orang seperti itu populer ya. Dari kenyataan. Orang-orang yang dibadalkan, dihajikan. Setelah itu yang meninggal dilihat dalam tidurnya di kondisi yang paling indah, paling bagus. Karena dia sudah dihajikan. Nah itu walaupun mimpi itu bukan hujjah ya di dalam syariat, tapi itu dari kabar gembira yang membuat orang semakin yakin dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja perlu mencarikan orang yang benar membadalkan. Dan syarat yang membadalkan itu dia sudah haji dulu. Dia sendiri sudah haji. Iya. Karena ada yang pernah bertalbiyah untuk haji, dia berkata labbaik Allahumma syubrumah. Ya Allah, saya talbiyah untuk syubrumah. Karena Nabi tanya kepadanya, siapa syubrumah ini? Orang itu kerabat saya Rasulullah. Kata Nabi, kamu sudah haji? Katanya belum. Maka kata Nabi SAW, fahujja nafsik, kamu haji dulu untuk dirimu. Tsumma hujja an syubrumah. Setelah itu baru kamu hajikan untuk syubrumah. Iya. Baik, itu harus dipahami ya. Jadi, kalau dapat orang yang bagus, orang yang dipercaya, paham hukum, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau dapat orang tidak dikenal, cuma titip-titip saja, apalagi orang awam, nah itu jadi sumber masalah ya. Kadang ada satu orang itu
Anak-anak yang kerja di musim haji apa? Pergi haji dia wakili, dia badalkan untuk 10 orang. Bagaimana ceritanya satu orang membadalkan 10 orang? Ya. Jadi ada hal-hal, ada orang-orang yang kadang berbuat keliru seperti itu ya. Dan namanya dia ibadah perlu cari orang yang bagus, punya niat yang baik juga untuk hal tersebut, agar supaya bisa kebaikan untuk yang dibadalkan dan yang membadalkan. Ya wallahu ta'ala alam.